Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNewsroom, seorang nenek yang hendak pergi ke apotek dijambret saat berjalan sendirian di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV tersebut, saat beraksi, pelaku membawa serta seorang bocah dan wanita yang diduga anak dan istrinya. Aksi penjambretan terhadap seorang lansia yang sedang berjalan sendirian di kawasan Taman Sari, Jakarta viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku yang membonceng seorang wanita dan anak kecil merampas tas berisi uang dan telepon genggam. Korban yang berusaha bertahan sempat terseret hingga terjatuh dan terluka. Polisi yang mendapat laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan membawa serta korban. Selain dari hasil keterangan korban dan saksi, polisi juga telah mengidentifikasi para pelaku dan nomor plat sepeda motor yang terekam CCTV. Dengan kita mau menyisiri CCTV dengan keterangan-keterangan daripada saksi. Jadi untuk wilayah Jakarta Barat ini sendiri, saat ini hampir seluruh wilayahnya sudah tercover oleh CCTV, yaitu adanya program blind spot. Jadi dengan adanya CCTV tersebut, semoga bisa menjadi petunjuk dalam pengungkapan kasus ini. Polisi kini memburu pelaku yang sudah teridentifikasi, sementara atas kejadian ini korban terluka di wajah, perut dan kakinya, serta menderita kerugian hingga 3 juta rupiah. Seperti apa penanganan kasus ini? Kita akan berbincang dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Taman Sari, AKP Lalu Musti Ali. Pak Lalu, selamat malam. Selamat malam, Bang. Sudah memeriksa sejumlah saksi, ada rekaman kamera CCTV. Kira-kira masih ada kendalakah untuk mengungkap siapa pelaku? Untuk sementara memang tidak ada kendala karena kita sangat terbantu sekali dengan kebetulan di daerah wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemarin kita ada inovasi no blind spot sehingga semua jalan-jalan yang ada di wilayah hukum Jakarta Barat ini tercover oleh CCTV, sehingga di saat ada kejadian seperti ini kita dapat mengidentifikasi pelaku baik dari kendaraannya maupun karena kemarin pelaku pakai masker, sehingga kita step by step merunut dari mana ternyata kita dapatkan bahwa pelaku ini sebelum menjamret berasal dari pasar, sehingga dengan bantuan CCTV ini kita bisa berhasil mengidentifikasi pelaku. Ya, kalau kita lihat di kamera itu ada tanggal 13 Maret. Memang sudah begitu lama atau bagaimana, Pak Lalu? Jadi memang kejadiannya waktu tanggal 13 Maret. Ya. Akhirnya kita ini cuma mungkin baru viral CCTV-nya tanggal 18. Tapi sebelum itu memang kita sudah olah TKP, sehingga kita ini kebetulan ada kejadian serupa sebelumnya, tapi memang waktu itu tersangka ini tidak berhasil mengambil barang korban karena korban berhasil mempertahankan. Tapi dengan pelaku yang sama, yaitu bawa anak kecil sama gonceng perempuan. Kebetulan kita juga cek di CCTV, nopol kendaraan yang digunakan sama. Oke. Sehingga kita melakukan penyelidikan di pasar-pasar dan ternyata pada kemarin anggota yang kita perintahkan untuk melakukan penyelidikan di pasar kebetulan ada orang dengan ciri-ciri tersangka lagi nongkrong di pasar, bawa anak, bawa perempuan, dan kebetulan setelah dicocokkan kendaraan yang digunakan adalah sama dengan kendaraan tersangka penjambretan, sehingga anggota langsung mengamankan dan menghubungi rekan-rekan yang ada di Polsek sehingga diamankan ke pasar kemudian dibawa ke Polsek. Oke, jadi saat ini pelaku dan keluarganya sudah ditahan? Sudah ditahan, cuman karena kalau anak kecil karena kita tidak ada peran sama sekali, cuman hanya dijadikan modus pengasihan buat korban biar tidak dicurigai kalau dia melakukan penjambretan, sehingga anaknya ini diajak untuk menjambret. Dan memang pelaku ini sudah beraksi dari tahun 2016 dan memang belum pernah ditangkap sama sekali, dan baru kali inilah pertama kali ditangkap sejak beroperasi dari tahun 2016. Selalu modusnya seperti ini, membawa keluarga melancarkan aksinya?
selalu membawa istri anaknya. Jadi anaknya ini dari umur 8 tahun sekarang sudah umur 13 tahun memang sudah diajak. Ya. Selalu ikut. Oke, biasanya target perampokannya itu yang seperti apa? Apakah nenek sendirian seperti kasus ini atau ada pola lain? Jadi kalau menurut pengakuan tersangka dan kebetulan kita ini CCTV yang lain dan beberapa korban yang kita datangi menurut pengakuan pelaku memang rata-rata umur 50 tahun ke atas karena dia berasumsi bahwa korban tidak mungkin bisa melawan atau tidak mungkin bisa mengejar sehingga memang targetnya rata-rata di atas 50 tahun ke atas dan yang baru pergi atau pulang dari pasar. Oke, memang rata-rata targetnya orang yang pergi ke pasar atau pulang dari pasar. Oke, menurut catatan Pak Lalu ada lokasi-lokasi tertentu yang diincar, misalnya keramaian pasar atau seperti apa? Jadi tidak ada, jadi dia profiling korbannya itu dia makanya kemarin pas kita amankan itu di pasar, jadi dia memang sudah membuntuti korbannya dari pasar. Oke, artinya keluarga sebetulnya tahu betul bahwa ketika mereka menguntit itu ada operasi yang ingin dilakukan. Berarti istrinya karena sudah dewasa boleh ikut ditahan? Memang istrinya kita juga jadikan tersangka karena memang dia tahu bahkan ikut menikmati hasil, bahkan istrinya juga yang gade hasil dari kejahatannya tersebut atau yang menjual juga istrinya. Oke. Akan tapi karena istrinya dalam kondisi hamil, akhirnya kita alasan kemanusiaan kita hanya kenakan wajib lapor. Ini tersangka tinggal di daerah Taman Sari, Pak Lalu? Kebetulan dia ngontrak di luar wilayah hukum Taman Sari di daerah Harmoni sini, dia masuk ke Kecamatan Sawah Besar. Di situ dia ngekos bersama istri dan anaknya. Oke, baik. AKP Lalu Musti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Seorang pria membunuh ayah kandungnya dengan cara memenggal kepalanya. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa sempat membawa potongan kepala ayahnya keliling kampung. Seorang pria di kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah dengan sadis memenggal kepala ayah kandungnya. Pembunuhan terjadi saat korban tengah bersantai di rumah. Setelah itu, potongan kepala korban dibawa berkeliling kampung dengan karung. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena mengaku mendapat bisikan gaib sebelum membunuh ayahnya. Polisi telah menangkap pelaku dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk observasi.